Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan zuhud Rasulullah SAW, yang bagaimana beliau sebagai nabi kita, sebagai panutan kita. Perlu diketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW bukan cuma dia sebagai pengabar tentang syariat, juga beliau juga banyak memberikan sebuah contoh kehidupan zuhud atau kehidupan sufi dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih banyak yang belum mengetahui kehidupan kesederhanaan beliau dan kesuhudan beliau. Jadi Rasulullah SAW itu ada beberapa contoh kehidupan beliau yang perlu kita tiru dan perlu kita amalkan. Zuhud dalam hal makan, contoh Nabi Muhammad SAW ketika makan beliau pasti lapar dalam waktu 3 hari. Beliau dan makannya hanya gandum, seperti gandum. Nah, hal ini dilakukan karena beliau ingin umatnya atau sahabat-sahabatnya meniru beliau, karena dengan menahan lapar itu juga bermanfaat bagi kita agar hati dan pikiran kita lebih suci. Bahkan kita juga dianjurkan agar puasa, dimana dengan puasa kita juga bisa mengurung hawa nafsu kita. Yang kedua, contoh kesuhudan Nabi Muhammad SAW yaitu dalam berpakaian. Nah, Nabi Muhammad SAW juga memakai pakaian yang sederhana, pakaian yang tidak mewah. Beliau juga sebenarnya orang kaya. Dia mempunyai istri Siti Khadijah yang dimana dia saudagar, keturunan saudagar atau pedagang yang memang sukses. Tapi beliau masih memakai pakaian yang cukup sederhana dan memakai pakaian yang kasar, dan hanya sekali memakai pakaian bulu domba. Dan pernah memakai bulu domba tersebut, beliau Nabi Muhammad SAW langsung membuangnya karena tidak suka dengan hal-hal yang mewah. Yang selanjutnya, kesuhudan beliau dalam hal tidur. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW tidak tidur dengan kasur yang enak, dengan bantal yang empuk seperti kita, tapi beliau lebih memilih dengan tidur di alas kulit yang berisikan rerumputan kering. Ini sangat sangat menyentuh hati dan menyentuh pikiran kita bahwa seorang Nabi Agung Muhammad SAW yang sekali doa saja bisa dikabulkan, tapi beliau masih mencontohkan hal-hal yang sederhana seperti itu. Apalagi kita yang doanya sulit dikabulkan tapi sok-sokan atau sombong, hidup mewah-mewahan. Makanya beliau disebut suri tauladan karena kehidupan beliau sangat perlu dan harus dan wajib dicontoh untuk para umatnya gitu. Yang selanjutnya, kesuhudan beliau dalam hal ibadah. Beliau Nabi Muhammad SAW pernah sholat tengah malam itu sampai kakinya bengkak gitu, sampai istrinya Aisyah bertanya bahwa kenapa engkau melakukan seperti itu, padahal Allah mengampuni dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa apakah kamu tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini sangat juga menjadi representasi beliau untuk umatnya, bahwa kita jangan pernah sombong dengan ibadah kita, yang kita mungkin sering ke masjid, ngajinya kieng dan ibadahnya tengah malam juga sudah sering, tapi kita masih sombong, itu sangat bahaya. Apalagi ada orang yang misal ya cuma masih belajar kitab atau belajar Quran berapa lembar, langsung sok-sokan dan sombong, itu sangat bahaya. Itu sama saja menyombongkan dan
Allah tidak suka dengan hamba-hamba yang sombong. Nabi Muhammad SAW, beliau selaku panutan kita mencontohkan dengan benar bahwa ketika kita pun beribadah sudah memang ibadahnya sudah sering dan sunnah-sunnahnya dilaksanakan, tapi tidak memosisikan diri kita sebagai hamba yang terbaik. Justru dengan ibadah-ibadah seperti itu kita harusnya merasa lebih hina. Nah, selanjutnya kesuhudan beliau dalam puasa. Nah, Nabi Muhammad SAW juga beliau puasa. Dalam suatu hadis dia kalau puasa setahun puasa terus, dan kalau setahun berikutnya dia tidak puasa kecuali puasa Ramadan ya, karena puasa Ramadan wajib. Demikian video tentang kesulitan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya nanti ada kesulitan tentang sahabat. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu tasawuf pada masa sahabat. Tasawuf pada masa sahabat, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin, memiliki kesederhanaan yang berbeda antar masing-masing sahabat tersebut. Yang pertama yaitu pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar selalu bersedekah 100 ekor unta secara rutin untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Sampai Abu Bakar yang terkenal kaya raya menjadi miskin dan mengalami kelaparan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ketika hartamu sudah habis disumbangkan, apa yang tinggal denganmu lagi?" Tanya Rasulullah. Abu Bakar menjawab, "Cukup bagiku Allah dan Rasulnya." Abu Bakar 6 hari dalam seminggu pasti mengalami kelaparan, dan untuk baju pun Abu Bakar tidak lebih dari 1 yang ia miliki. Yang kedua yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Beliau pernah berpidato dengan pakaian yang bertambalkan 12 jahitan. Beliau juga pernah suatu ketika terlambat datang sholat jemaah. Biasanya beliau itu selalu menjadi imam, namun pada waktu itu beliau menjadi makmum. Dan salah satu temannya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu terlambat?" Beliau menjawab, "Karena menunggu pakaian yang habis dicuci." Yang ketiga yaitu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Pada masa sahabat Utsman bin Affan, beliau itu selalu ikut perang dengan Rasulullah SAW, terkecuali ketika perang Badar, karena beliau merawat istrinya yaitu Ruqayyah binti Muhammad yang sedang sakit. Ketika perang Tabuk, beliau menyumbangkan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan tentara perang. Yang terakhir yaitu ada pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Pakaian beliau itu sobek dan pasti menjahitnya sendiri. Ada seorang sahabat lain bertanya, "Kenapa engkau melakukan hal tersebut, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Untuk menghusukkan hati dan agar menjadi tauladan bagi orang yang beriman." Oke, yang selanjutnya ada contoh tasawuf pada masa Rasulullah dan sahabat. Seperti yang diceritakan pada pembahasan sebelumnya, Rasulullah selama hayatnya menjadi tumpuan perhatian masyarakat karena sifat terpuji terhimpun pada dirinya. Bahkan beliau merupakan lautan budi luhur yang tidak ada kering-keringnya, kendati diminum oleh semua makhluk yang memerlukan air. Kemudian dalam hidup kerohanian atau tasawuf, para sahabat telah berusaha berbuat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, wara', tawadu, dan zuhud, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa contoh tasawuf yang diambil dari kehidupan para sahabat. Yang pertama, kedermawaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengorbankan hartanya pada saat terjadi perang Tabuk. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah hidup dengan sehelai kain saja. Yang ketiga ada Umar bin Khattab. Beliau berpidato di hadapan manusia
Sedangkan beliau memakai kain dengan 12 tambalan dan baju 4 tambalan, tidak memiliki kain yang lain. Itu adalah sebagian kecil contoh tasawuf pada masa sahabat. Sekian dan terima kasih.